10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari mengenai pengolahan seed dan sel 2. Instruksinya, bentuk seed di bawah ini pada seed 2 dengan nama LP pengolahan seed dan sel 2 berdasarkan ketentuan. Jadi dibentuk di seed 2, maka kita aktifkan seed 2. Ini masih ada seed 1. Untuk menampilkan seed 2, tekan aja tombol tambah ini new seed, maka muncullah seed 2. Kemudian yang mau kita ubah adalah nama seed 2 menjadi LP pengolahan seed dan sel 2. Jadi untuk mengganti nama seed 2, klik kanan pada seed 2, kemudian pilih rename, lalu ketikkan LP pengolahan seed dan sel 2. Yang selanjutnya saya perbesar dulu tampilan seed 2 nya ini, seed LP pengolahan seed dan sel 2. Berikutnya untuk ketentuannya, judul tabel menggunakan font Arial Black, font size nya 12. Judul tabelnya terletak mulai dari sel B1 sampai E1, tapi di sini kolom A dipersempit. Jadi kolom A nya saya persempit dulu. Mouse pointer di pembatas A dan B, kemudian klik kiri, tahan, geser ke sebelah kiri. Kemudian judul tabelnya dari B1 sampai E1. Setelah diblok, sekarang digabungkan. Untuk menggabungkannya di menu Home, Merge and Center, Wrap Text, dan Middle Align. Kemudian fontnya diubah menjadi Arial Black. Font size-nya 12. Kemudian sekarang untuk judul tabelnya tinggal diketikkan saja, yaitu daftar pegawai. Yang selanjutnya, ketentuan berikutnya adalah fill. Fillnya menggunakan font Century Gothic, font size-nya 11. Fill adalah judul tiap kolom, jadi fillnya dimulai dari B3 sampai E3. Jadi sekarang saya blok dulu dari B3 sampai E3. Kemudian fontnya Century Gothic. Jadi ini di scroll sampai ke urutan C, kemudian dicari Century Gothic. Font size-nya 11. Kondisi sel kondisi tulisannya ya untuk fill di sini tercetak miring, lalu posisi tulisannya terletak di tengah dan bisa terpenggal otomatis ke bawah. Untuk terletak di tengah ini center, kemudian middle align, dan supaya bisa terpenggal otomatis ke bawah, aktifkan wrap text dan italic untuk cetak miringnya. Kemudian di fillnya ini terdapat warna sel. Warna selnya dari fill color. Kemudian saya berikan warnanya ini ya, gold essential lighter 60%. Yang selanjutnya tinggal diketikkan aja fillnya. Yang pertama nama, kemudian di sampingnya tanggal lahir, dan di sampingnya lagi waktu masuk, waktu keluar. Sekarang kolom C nya saya perlebar dikit supaya L nya masuk, pindah ke atas. Yang berikutnya, ketentuan berikutnya adalah untuk record. Record menggunakan font Verdana, font size-nya 10. Record itu merupakan isi dari fill dimulai dari B4 sampai E8. Jadi saya perkecil dulu tampilan sheet-nya. Sekarang saya blok dari B4 sampai E8. Kemudian fontnya saya ganti menjadi Verdana. Font size-nya 10. Sekarang untuk pengetikan data-data recordnya ya. Untuk nama di sini tercetak Anton Budi Santoso.
Kemudian di bawahnya Mega Christine. Lalu untuk tanggal lahir. Nah, untuk tanggal lahir ini diblok dulu. Tapi sebelum diblok di sini kolombinya saya perlebar dikit. Nah, jadi tanggal lahirnya saya blok dari C4 sampai C8. Nah, sebelum kita memformat tanggal lahir, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu sistem tanggal pada komputer kita masing-masing. Jadi cara mengetahuinya kita harus membuka control panel. Setelah membuka control panel, kita buka di bagian clock and region. Kemudian di bagian region ini di bagian bawahnya ada submenu yaitu change date, time, or number format. Ini kita tekan dulu. Nah, sekarang di bagian ini ya, short date-nya DD garis miring garis miring YYY. Jadi ini disesuaikan dengan short date di komputer masing-masing. Yang penting kita mengetahui D itu apa, M itu apa, Y itu apa. Kalau D-nya ada 2, berarti untuk tanggal memiliki 2 digit. Kalau M-nya ada 2, maka untuk bulan memiliki 2 digit. Kalau Y-nya ada 4, maka untuk tahun memiliki 4 digit. Jadi D itu date, tanggal, M itu month, bulan, Y itu year, yaitu tahun. Nah, setelah mengetahui short date di komputer masing-masing, maka sekarang untuk pengetikan tanggalnya. Yang pertama, 9 Januari 2000. Jadi cara mengetikkannya, kita ketikkan dulu tanggalnya 09 strip 01 strip 2000. Seperti ini. Apabila muncul pagar, perlebar saja kolom C. Kemudian yang kedua, 8 Februari 1999, maka ketikkan 8 strip 2 strip 1999. Kemudian yang ketiga, 10 Mei 1999, 10 garis miring 5 garis miring 1999. Yang berikutnya 5 April 1998. Jadi 5 garis miring 4 garis miring 1998. Yang selanjutnya 10 Desember 2000. Jadi 10 garis miring 12 garis miring 2000. Nah, khusus untuk tanggal lahir, untuk tanggal kita dapat memformatnya dalam Excel ya. Jadi ini kita blok, kemudian klik kanan, format cells. Nah, di dalam Excel untuk tanggal berada di bagian number, kategorinya date. Lalu di sini ada tipenya, di bawah tipe ada local. Tipe tergantung kepada local atau locationnya ya. Kalau saya ubah menjadi locationnya menjadi Indonesian, maka tipenya hanya ada 4. Kalau saya ubah menjadi Hungarian, maka tipenya begini. Kemudian kalau saya ubah menjadi English United States, maka tipenya sebanyak ini ya. Nah, sebagai contoh saya pakai Indonesian. Kemudian saya berikan tipe ini, tipe yang ketiga. Kemudian saya okekan, hasilnya begini. Lalu untuk waktu masuk dan keluar. Untuk mengetahui waktu masuk dan keluar, kita juga harus melihat sistem waktu yang ada di komputer. Jadi control panelnya ini saya buka kembali. Untuk waktu ada di short time. Di sini ada H, M. H itu hour, M itu minute atau menit. Hour itu jam. Jadi kalau hanya ada 2, maka untuk jam memiliki 2 digit. Kalau M-nya ada 2, maka untuk menit memiliki 2 digit. Kalau di sini di long time-nya ini ada SS ya. SS itu ya berarti second atau detik. Kalau S-nya ada 2, berarti detik memiliki 2 digit.
sekarang cara pengetikannya. Untuk waktu masuk dari atas sampai ke bawah di sini tertulis jam 8. Jadi pengetikannya 8.200 seperti ini. Kemudian cell pointer di sini, klik kanan copy. Lalu kita blok daerah yang mau kita blok sel yang mau kita pastekan untuk angka 8 ini. Jadi ini sudah terblok. Kemudian di menu home di sini ada tombol paste, di pastekan aja. Kemudian untuk waktu keluar di sini tertulis 16.230. Jadi cara pengetikannya 16.230. Kemudian ini di copy. Kemudian ini di blok. Kemudian di paste. Nah, untuk format waktu kita dapat memblok seperti ini ya. Kita blok waktu masuk dan waktu keluarnya. Kemudian klik kanan format cells. Di bagian time, number kategorinya time. Nah, jadi type-nya ini tergantung kepada location-nya. Jadi kalau lokal atau location-nya Indonesia ya hanya ada 2 tipe ini. Kemudian kalau saya ubah menjadi English United States ya, maka tipenya seperti ini. Sebagai contoh saya ambil yang bentuk yang ini deh. Yang pertama, yang ini, yang 1.230 PM. Hasilnya begini. Yang berikutnya, di bawahnya ada jumlah pegawai. Nah, kata jumlah pegawai terletak pada sel B10 sampai C10. Jadi di sini untuk B10 sampai C10-nya saya blok dulu, kemudian saya gabungkan merge and center, wrap text middle align, fontnya pakai Verdana, font size-nya 10. Kemudian saya ketikkan jumlah pegawai. Dan tercetak tebal. Nah, untuk menghitung jumlah pegawai, maka kita dapat menggunakan function count dan count A. Sebagai contoh saya pakai function count. Jadi saya ketikkan sama dengan count, buka kurung. Nah, count ini digunakan untuk data numerik. Jadi kita harus mengetahui kolom mana yang memiliki data numeriknya. Kalau kita perhatikan di sini, yang memiliki data numerik adalah kolom tanggal lahir, waktu masuk dan waktu keluar. Karena di sini ketika angkanya muncul untuk tanggal lahir, waktu masuk dan waktu keluar, di sini otomatis rata kanan. Jadi yang otomatis rata kanan sudah pasti merupakan data numerik. Jadi sebagai contoh saya blok dari C4 sampai C8. Kemudian tutup kurung, enter. Hasilnya 5. Nah, apabila saya menggunakan count A sama dengan count A, buka kurung, count A ini digunakan untuk menghitung banyaknya data dengan tipe data label yang memiliki data label yaitu pada kolom nama. Jadi untuk range saya blok dari B4 sampai B8. Tutup kurung, enter. Hasilnya juga 5. Nah, sekarang saya blok ini dari B10 sampai D10, kemudian saya akan membentuk bordernya. Untuk bordernya di sini memiliki garisnya yang paling tebal warnanya merah. Jadi setelah diblok, buka border, kemudian more border, garis yang paling tebal ini, colornya merah, kemudian aktifkan outline dan inside. Hasilnya begini. Selanjutnya di bawah jumlah pegawai di sini ada tanggal sekarang, lalu di bawahnya ada tanggal dan waktu sekarang. Untuk tanggal sekarang terletak pada sel B12 sampai C12. Jadi saya blokkan dulu B12 sampai C12. Kemudian saya gabungkan merge and center, wrap text middle align, tapi posisinya kan di sebelah kiri, jadi aktifkan align left.
Nah, kemudian font yang mau dipakai adalah Verdana. Font size-nya 10. Kemudian saya ketikkan tanggal sekarang. Kemudian di bawahnya ini untuk B13 sampai C13 ini juga saya blok. Kemudian merge and center, wrap text, middle align, align left. Fontnya saya ganti menjadi Verdana. Font size-nya 10. Kemudian saya ketikkan tanggal dan waktu sekarang. Saya lihat dulu ya tanggal dan waktu sekarang. Nah, sekarang saya perlebar kolom C. Nah, jadi untuk teks tanggal dan waktu sekarang udah tidak terpenggal ke bawah lagi ya. Nah, untuk memunculkan tanggal sekarang, maka kita menggunakan function today sama dengan today. Setelah itu buka kurung, tutup kurung, enter. Hasilnya ini. Untuk memunculkan tanggal dan waktu sekarang, maka kita bisa menggunakan function now sama dengan now, buka kurung, tutup kurung. Hasilnya seperti ini. Kemudian di sini ada bordernya untuk tanggal sekarang dan tanggal dan waktu sekarang ya. Jadi garisnya agak tebal, warnanya merah. Jadi diblok dulu dari B12 sampai D13. Kemudian buka border, more border, garis yang agak tebal ini, colornya dibuka, warnanya merah, outline dan inside. Kemudian oke kan. Maka hasilnya seperti ini. Lalu untuk yang data pegawai, untuk daftar pegawai ini, border luarnya atau outside bordernya ya, outline-nya ini garisnya 2, warnanya purple. Kemudian yang dalamnya ini garisnya putus-putus, warnanya seperti orange, seperti krim ya. Jadi saya blokkan dulu. Kemudian buka border, more border, yang 2 garis ini warnanya purple, outline-nya ini udah muncul. Kemudian untuk inside-nya ya, garisnya putus-putus yang ini. Kemudian color-nya saya pilih yang ini orange. Kemudian saya aktifkan inside, lalu oke kan. Maka sudah muncullah untuk garis bordernya. Nah, jadi di sini yang kedua, ketiga udah selesai. Yang keempat, bentuk kopi dari sheet LP pengolahan sheet dan sel 2. Untuk membentuk kopinya, letakkan mouse pointer di sheet LP pengolahan sheet dan sel 2. Klik kanan. Kemudian pilih move or copy. Aktifkan create a copy. Maka di sini muncullah sheet dengan nama LP pengolahan sheet dan sel. Dalam buka kurungnya ada angka 2. Yang selanjutnya, sembunyikan sheet LP pengolahan sheet dan sel 2 dalam kurung 2. Untuk menyembunyikan sheet ini, klik kanan, hide. Maka sheetnya sudah tersembunyi. Untuk menampilkannya kembali, kita bisa aktif di sheet 1 ataupun di LP pengolahan sheet dan sel 2. Misalkan di sheet 1 ini ya, klik kanan, unhide, lalu tinggal kita pilih saja yang mau kita tampilkan di sini. Yang ada hanya LP pengolahan sheet dan sel 2. Oke kan. Yang selanjutnya, save dengan format kelas, nama, nomor, LP pengolahan sheet dan sel 2. Untuk men-save-nya, ini ada tombol save-nya, dibuka. Kemudian more option. Nah, jadi kita akan save di komputer kita masing-masing. Lalu carilah tempat penyimpanannya. Biasanya saya save di ini ya, di drive D ini dengan nama data. Kemudian saya cari tempat penyimpanannya.
file name-nya yaitu ini dengan format kelas, nama, nomor, LP pengolahan seed dan sel 2. Jadi ketikkan dulu kelas, misalkan 8K, koma, namanya Juminten, koma, nomor 13, koma, LP pengolahan seed dan sel 2. Kemudian tekan tombol save. Jadi demikianlah untuk latihan praktik pengolahan seed dan sel 2. Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.